Pernah nggak sih kamu dibilang sombong, jutek, atau nggak ramah cuma karena kamu nggak banyak ngomong? Atau kamu pernah merasa nggak nyaman di tengah keramaian, lalu memilih diam dan menyendiri? Kalau iya, kemungkinan besar kamu seorang introvert. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang belum paham dan malah salah menilai. Buat kamu yang sering dianggap beda karena lebih suka menyendiri, video ini akan jadi ruang yang pas buat kamu. Kita akan membahas 5 hal penting yang sering disalahpahami tentang introvert, khususnya soal anggapan bahwa introvert itu sombong. Dan semua yang kita bahas di sini berdasarkan fakta psikologi dan studi ilmiah. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis. 1. Otak introvert bekerja lebih dalam dan reflektif. Introvert bukan berarti pemalu. Dalam psikologi, introvert cenderung lebih fokus ke dunia batin mereka. Mereka suka berpikir dalam, merenung, dan menyusun kata-kata sebelum bicara. Karena itu, mereka seringkali terlihat diam atau lambat merespons. Tapi justru di balik keheningan itu, otaknya sedang aktif memproses banyak hal. Studi dari University of Iowa menemukan bahwa otak introvert lebih aktif di bagian prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang memproses perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi, ketika seorang introvert diam, bisa jadi dia sedang menimbang dan menganalisis. Bukan karena dia nggak peduli, apalagi karena sombong. 2. Overstimulasi, keramaian, bisa melelahkan. Bayangkan kamu berada di pesta besar, penuh suara keras, orang-orang ngobrol tanpa henti, musik menghentak. Bagi sebagian orang, itu menyenangkan. Tapi bagi seorang introvert, itu bisa sangat melelahkan. Introvert memiliki ambang stimulasi yang lebih rendah. Ini berarti mereka lebih mudah merasa kewalahan dalam lingkungan yang ramai dan bising. Susan Cain, penulis buku Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, menjelaskan bahwa overstimulasi bisa membuat introvert tampak seperti menghindar atau bahkan dingin. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh ruang untuk recharge. 3. Budaya ekstrovert, dunia lebih memihak yang cerewet. Kita hidup di dunia yang cenderung merayakan ekstrovert, orang yang bisa bicara di depan umum dengan lancar, yang aktif bersosialisasi, dan berani tampil. Dalam dunia seperti ini, introvert sering dianggap aneh atau nggak normal hanya karena mereka lebih tenang. Adam Grant, profesor psikologi di Wharton School, mengatakan bahwa dunia kerja dan sosial kita sering bias terhadap orang yang vokal. Padahal banyak introvert yang punya ide brilian, hanya saja mereka memilih menyampaikannya secara selektif. Ketika mereka diam, bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka hanya menunggu momen yang pas. 4. Ekspresi sosial yang berbeda bukan kurang ajar. Ekspresi sosial introvert sering lebih tenang, datar, dan gak meledak-ledak. Mereka mungkin gak langsung tertawa keras atau memeluk orang saat bertemu. Tapi itu bukan berarti mereka tidak peduli. Penelitian dari Dr. Lori Helgo menunjukkan bahwa introvert merespons stimulus sosial dengan cara yang lebih internal. Mereka menunjukkan empati dan perhatian lewat mendengarkan, bukan dengan bicara berlebihan. Jadi saat mereka tidak menyapa lebih dulu atau tidak antusias secara ekspresif, bukan berarti mereka tidak ramah. Mereka hanya menunjukkan rasa peduli dengan cara yang berbeda. 5. Banyak tokoh hebat adalah introvert. Kamu mungkin pernah dengar nama-nama besar seperti Bill Gates, Albert Einstein, Elon Musk, atau Emma Watson. Mereka semua adalah introvert. Mereka mungkin tidak suka keramaian, tapi mereka punya pemikiran mendalam yang berdampak besar pada dunia. Ini membuktikan bahwa introvert bukan orang yang lemah, tidak sosial, atau tidak berdaya. Justru, banyak dari mereka adalah pemimpin, inovator, dan kreator hebat. Mereka hanya butuh ruang untuk berkembang dengan cara mereka sendiri. Jadi, introvert itu sombong? Enggak juga. Yang sering terjadi adalah miskomunikasi antara cara introvert mengekspresikan diri dengan ekspektasi sosial yang terlalu ekstrovert. Kalau kamu seorang introvert, jangan merasa aneh. Dan kalau kamu punya teman yang introvert, coba deh pahami mereka lebih dalam. Jangan buru-buru menilai. Kalau kamu relate dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis juga di komentar pengalaman kamu sebagai introvert yang sering disalahpahami.
Kita bikin ruang yang nyaman buat semua orang jadi diri sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.